Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kalau malam ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita masih akan melanjutkan pengenalan kita akan Yesus Kristus ya dalam seri perjumpaan dengan Yesus. Malam hari ini kita akan melihat Marta dan Maria yang bertemu dengan Yesus. Dari kisah mereka, kita akan melihat bagaimana ketika duka cita, ketika penderitaan itu bertemu dengan Yesus sang sumber pengharapan. Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi, kalau kita bertemu dengan Yesus, kalau kita memiliki Yesus, kita pasti mendapatkan pertolongan. Amin. Ini iman yang harus teguh dalam setiap kehidupan kita. Kita harus membaca ayat yang cukup panjang ya sebenarnya. Di Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Tapi kita akan membaca satu ayat saja, nanti saya akan menceritakan kisah ini ya. Saya akan menceritakan ya, saya akan telling story supaya tidak terfokus. Mungkin kalau 44 ayat panjang ya, tapi kita akan menceritakan saja apa yang ditulis ke dalam 44 ayat itu. Mari kita membaca terlebih dahulu Yohanes pasal 11 ayat 25. Kita baca bersama-sama Yohanes pasal 11 ayat 25. Marta dan Maria yang bertemu Yesus. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-44 diceritakan ya di sebuah desa kecil yang bernama Betania. Jadi desa itu bernama Betania. Di situ tinggal sebuah keluarga yang sangat dekat dengan Yesus. Garis bawah ini Bapak Ibu, keluarga ini sangat dekat dengan Yesus. Mereka begitu mencintai Yesus dan Yesus mengasihi mereka. Inilah keluarga Lazarus bersama kedua saudarinya, Marta dan Maria. Jadi mereka bukan sekedar pengikut Yesus seperti kebanyakan orang, tetapi mereka adalah sahabat-sahabat yang sangat dikasihi oleh Yesus. Perhatikan hubungan yang sangat spesial ini. Sangat dekat, dikasihi sebagai sahabat. Nah, suatu hari Bapak Ibu Lazarus jatuh sakit. Di dalam pergumulan, di dalam kegelisahan mereka, maka Marta dan Maria itu mengirim pesan kepada Yesus, sahabat mereka. Orang yang sangat dekat dengan mereka. Dengan satu pesan yang sangat jelas, Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang sakit. Bapak Ibu mereka tentunya percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan Lazarus, tetapi Yesus tidak segera datang. Bayangkan sahabat dekat setelah mendengar kabar bahwa Lazarus sakit, Yesus tidak segera datang. Yesus sengaja menunggu beberapa waktu lamanya karena memang ada maksud yang sangat indah, maksud yang lebih besar yang akan Tuhan nyatakan melalui Lazarus ini. Nah, ketika akhirnya Yesus tiba di Betania Bapak Ibu, ternyata Lazarus sudah meninggal dan 4 hari di dalam kubur. Ceritanya seperti itu. Bapak Ibu berbicara kalau sudah meninggal 4 hari di dalam kubur, ini berbicara harapan yang sudah tertutup. Marta datang menemui Yesus dengan hati yang terluka, dengan hati yang sangat sedih. Dia berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, maka saudaraku pasti tidak akan mati.
Maria juga mengatakan hal yang sama. Tuhan, seandainya Engkau di sini pada waktu Lazarus sakit, maka pasti dia tidak akan mati. Apa yang kita lihat dari pernyataan itu Bapak Ibu? Marta dan Maria percaya bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan Lazarus. Tetapi mereka sedang bergumul untuk memahami waktu dan rencananya. Kenapa ya? Dia sanggup menolong, tetapi kenapa dia tidak datang? Dia sanggup menyembuhkan, kenapa dia terlambat? Mungkin seperti itu. Dia punya kuasa, tetapi kenapa dia tidak melakukan sesuatu? Seringkali kita juga mempunyai pengalaman yang sama. Kita percaya kepada Yesus bahwa dia berkuasa menolong kita, tetapi kita bergumul soal masalah, waktu, dan memahami rencananya. Nah, di tengah-tengah duka cita dari Marta dan Maria Bapak Ibu, ya dikatakan di situ lalu menangislah Yesus. Bapak Ibu, dia bukan Tuhan yang jauh dari penderitaan manusia, bukan. Ia hadir dan merasakan penderitaan dari manusia. Ia berduka cita bersama-sama dengan Marta dan Maria yang dikasihinya. Tetapi pada waktu itu Yesus tidak hanya sekedar datang untuk menghibur Marta dan Maria dan orang-orang banyak pada waktu itu, tetapi Yesus datang untuk menyatakan dirinya kepada mereka. Nah, kepada Marta dan Maria, Yesus menyatakan dirinya di dalam ayat yang ke-25 tadi. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lalu Yesus pergi ke kubur Lazarus. Di depan batu penutup kubur, di tengah situasi yang menurut manusia sudah mustahil ya untuk ada pertolongan. Tetapi Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita semua tahu cerita itu. Lazarus yang telah mati 4 hari di dalam kubur. Ya, dia keluar dalam keadaan hidup. Keluar dalam keadaan sehat. Tidak ada bau busuk di tubuhnya Bapak Ibu. Dan saat itu duka cita berubah menjadi sukacita. Air mata menjadi kesaksian yang sangat luar biasa. Dan banyak orang memuliakan Allah. Sebab yang seperti itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah mereka lihat. Amin Bapak Ibu. Ini kisah yang sangat luar biasa indah. Dan melalui kisah ini kita akan belajar banyak hal ya. Banyak hal. Ketika duka cita, ketika penderitaan bertemu dengan Yesus, sang sumber pengharapan itu, ada pertolongan, ada berkat, ada sukacita. Amin. Nah, mari kita melihat beberapa hal Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada satu pengalaman hidup yang tidak dapat dihindari oleh siapapun juga. Saya tidak bisa menghindarinya, Bapak Ibu juga tidak bisa menghindarinya. Apa itu Bapak Ibu? Kehilangan. Satu saat kita pasti akan mengalami yang namanya kehilangan. Ya cepat atau lambat Bapak Ibu, kita akan berhadapan dengan realitas kehilangan orang yang kita kasihi. Ini sesuatu yang harus kita sadari. Alkitab mengatakan bahwa manusia telah ditetapkan satu kali untuk mati dan sesudah itu dihakimi. Jadi ketahuilah Bapak Ibu, semua kita pada akhirnya akan mengalami kematian. Dan dengan demikian, ada waktunya kita akan kehilangan orang-orang yang kita kehilangan kesempatan. Ada waktunya kita akan kehilangan sesuatu yang selama ini menjadi pegangan dalam hidup kita. Itu realitas yang tidak bisa kita hindari. Dan dalam kondisi kehilangan yang seperti itu Bapak Ibu, seringkali orang bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan di tengah situasi yang berat ini, di tengah situasi yang sulit ini. Tetapi tidak hanya itu,
Seringkali juga orang bertanya, Tuhan, di manakah Engkau ketika aku kehilangan orang yang paling aku kasihi? Di manakah Engkau ketika aku kehilangan kesehatanku saat ini? Di manakah Engkau ketika aku kehilangan kesempatan? Di manakah Engkau ketika aku kehilangan pegangan dalam hidupku? Saya yakin bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ada di dalam hati Marta dan Maria. Mereka mengenal Yesus, Bapak Ibu. Bahkan mereka sangat mengasihi Yesus. Ya. Mereka dekat dengan Yesus. Namun mereka mengalami penderitaan juga. Marta dan Maria kehilangan Lazarus. Lazarus sakit dan akhirnya meninggal. Bapak Ibu, kisah ini mengajarkan kepada kita satu kebenaran yang sangat penting. Mengikut Kristus tidak berarti bahwa hidup kita akan bebas dari penderitaan. Amin. Mengikut Kristus tidak berarti bahwa hidup kita bebas dari yang namanya pergumulan. Mengikut Yesus tidak berarti bahwa kita tidak akan pernah kehilangan dalam hidup ini. Tidak. Ikut Kristus artinya sekalipun kita diizinkan mengalami penderitaan, sekalipun kita diizinkan mengalami pergumulan, sekalipun satu waktu kita akan mengalami kehilangan orang yang kita kasihi, tetapi kita memiliki Kristus yang lebih besar daripada penderitaan kita, yang lebih besar daripada pergumulan kita, bahkan lebih besar daripada kematian itu sendiri. Amin. Amin. Orang lain mengalami hal yang sama, tetapi tidak memiliki Yesus. Tetapi kita sekalipun kita mengalami hal yang sama dengan kebanyakan orang, bahkan semua orang yang ada di atas muka bumi ini, tetapi kita memiliki Yesus. Yang lebih besar dari persoalan kita, yang lebih besar dari masalah kita, yang lebih besar daripada pergumulan kita. Itulah berkat yang kita miliki sebagai orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu. Saya tahu setiap kita punya pergumulan. Tetapi ketahuilah bahwa setiap kita memiliki Tuhan yang mengasihi kita. Kita memiliki Yesus yang jauh lebih besar dari pergumulan kita, dari persoalan yang kita hadapi. Dan kita tahu Dia sanggup menolong dan memberkati kita. Mari, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya mau tekankan. Yang pertama Bapak Ibu, saya mau menekankan kembali bahwa kasih Kristus dalam kehidupan kita itu tidak berarti bahwa hidup kita nantinya akan tanpa penderitaan. Ya, ini kebenaran yang harus kita terima Bapak Ibu. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6 tadi kita melihat bahwa Lazarus, Marta dan Maria adalah keluarga yang dekat dengan Yesus. Dan pada waktu Marta dan Maria mengirim pesan kepada Yesus melalui orang-orang itu. Ayat yang ketiga, ya, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Perhatikan kalimat itu. Perhatikan frasa itu, Dia yang Engkau kasihi sakit. Bapak Ibu, ini menarik sekali. Alkitab tidak mencatat dia yang kurang iman itu sedang sakit. Dia tidak mencatat dia yang berdosa itu sedang sakit. Tidak, tetapi dia yang Engkau kasihi itu sedang sakit. Bapak Ibu, apa yang bisa kita baca dari sini? Ternyata Lazarus yang dikasihi Yesus, Lazarus tetap mengalami sakit Bapak Ibu. Apa pesan Tuhan bagi saudara dan saya malam hari ini? Kadang kita ini memiliki pemikiran seperti ini ya. Kalau Tuhan mengasihi saya nggak akan sakit. Kalau saya sakit berarti Tuhan tidak mengasihi saya. Kalau orang lain sakit berarti Tuhan tidak mengasihi mereka. Seringkali kita berpikir seperti itu. Kalau Tuhan mengasihi saya,
maka semua doa-doa saya akan langsung dijawab oleh Tuhan. Orang juga ada yang berpikir, kalau Tuhan mengasihi saya, maka semua masalah saya pasti akan cepat selesai. Kalau Tuhan mengasihi saya, pasti hidup saya akan selalu lancar. Ini seringkali pemikiran yang kita ketahui Bapak Ibu ya. Tetapi Alkitab mengajarkan kita sesuatu yang berbeda. Ternyata Lazarus yang dikasih oleh Yesus sakit. Ternyata Marta dan Maria yang dikasihi Yesus harus kehilangan Lazarus pada waktu itu. Bapak Ibu, saya mau mengatakan berdasarkan firman Tuhan ini, bahwa orang yang dikasihi Tuhan tetap bisa mengalami sakit. Amin. Amin. Tetap bisa mengalami pergumulan. Tadi pagi satu jemaat di Mangli kesaksian. Kemarin pas dia naik motor, ada ambulans ngebut lalu dia motong ke kiri, jadi mobil yang di depannya semuanya ngerem. Dia sudah nggak sempat ngerem, nabrak jedar saudara. Jadi dia terpelanting, sempat tidak sadar. Tapi puji Tuhan selamat Bapak Ibu. Saya yakin dia dikasihi Tuhan, dia seorang anak Tuhan yang setia, dia seorang beriman, tapi juga kecelakaan Bapak Ibu. Lihat, itu realitasnya. Orang yang dikasihi Tuhan masih juga dapat mengalami yang namanya penderitaan. Orang yang dikasihi Tuhan masih juga bisa mengalami kehilangan. Bapak Ibu, jangan mengukur kasih Tuhan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Amin. Alkitab mengatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Aku setia, aku gembala yang baik. Aku menuntun kamu, aku melindungi kamu, aku menjaga kamu. Ukur kesetiaan Tuhan dari penyertaannya yang begitu indah di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan mengukur kasih Tuhan hanya dari tidak adanya masalah. Tapi ketahuilah, di tengah-tengah setiap pergumulan yang kita hadapi, Tuhan hadir, Tuhan menyertai kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini kebenaran yang sangat luar biasa. Nah, lalu ada pertanyaan, mengapa Yesus menunda? Bapak Ibu, di ayat yang ke-6, setelah Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sakit, Lazarus yang sangat dikasihinya sakit, mengapa dia menunda? Kenapa dia tidak segera menuju ke Betania untuk menolong Lazarus? Coba kita lihat ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, perhatikan, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus sengaja menunggu Bapak Ibu. Dia menunda bukan berarti dia tidak peduli, tidak. Dia menunda bukan berarti dia terlambat, sama sekali tidak. Coba kita baca ayat yang ke-4. Yesus berkata seperti ini, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ada masa ketika kita merasa Tuhan kok diam ya. Ada kalanya kita berpikir Tuhan kok terlambat ya. Kenapa Tuhan belum menjawab doa-doaku? Kenapa keadaanku belum berubah sampai saat ini? Kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Seringkali kita bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Itu juga yang saya alami dengan anak saya Yoel, Bapak Ibu. Ini istri saya tidak beribadah karena belum keluar dari rumah sakit. Karena masih proses asuransinya belum selesai-selesai. Mulai SD,
Tadi saya cerita sama Pak Wahyu di depan. Mulai kapan itu autoimunnya? Sudah mulai SD, SMP, SMA, sampai sekarang. Tuhan kenapa enggak selesai? Kami sudah berdoa, kami sudah berusaha. Saya punya pergumulan yang seperti itu juga Bapak Ibu. Tetapi saya percaya melalui firman Tuhan, apa yang menurut kita terlambat itu bukan kegagalan rencana Allah. Amin. Amin. Saya percaya ada rencana Allah yang besar yang akan dinyatakan dalam kehidupan keluarga kami. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak selalu bekerja sesuai dengan jadwal kita. Amin. Tuhan itu tidak selalu bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi percayalah, Tuhan itu bekerja sesuai dengan tujuannya. Tuhan itu bekerja sesuai dengan rencananya. Tuhan, ini penyakit sudah lama. Kenapa tidak segera Tuhan? Atau mungkin pergumulan yang lain. Mari Bapak Ibu, jangan kecewa, jangan putus asa. Sebab kesetiaan Tuhan tidak diukur dari tidak adanya masalah. Tetapi dari kehadirannya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dari penyertaannya yang setia. Percayalah bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dia tidak pernah terlambat. Dia bekerja sesuai dengan tujuannya. Mempercayai Tuhan, mengasihi Tuhan artinya bahwa kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Amin. Kita sabar, kita setia dan mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu, iman kita itu diuji ketika Tuhan tidak bekerja seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu, seringkali yang menjadi ketegangan antara kita dengan Tuhan adalah kita itu menginginkan Tuhan itu bekerja seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita mau, ya seperti yang kita harapkan seperti itu. Ya, kita maunya, ya tentunya Marta dan Maria maunya ketika Yesus mendengar kabar, langsunglah cepat berangkat ke Betania dan sembuhkan kakak saya seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan tidak bekerja seperti yang diinginkan oleh Marta dan Maria. Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus tiba Bapak Ibu, Lazarus sudah mati. Ketika Yesus tiba di Betania, ternyata Lazarus sudah 4 hari dikuburkan. Secara manusia itu sudah terlambat. Sudah tidak ada harapan. Tadi sudah saya bacakan, saya sudah sampaikan apa yang dikatakan oleh Marta, ya Tuhan sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Maria juga mengatakan hal yang sama, Guru seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Bapak Ibu, ini bukan sekedar kalimat yang menyatakan kesedihan, bukan sekedar kalimat yang menyatakan duka cita. Ini adalah pergumulan iman Bapak Ibu ya. Ini pergumulan iman. Mereka percaya kepada Yesus. Tapi kenapa? Kenapa Yesus tidak datang gitu loh ya. Kenapa Yesus terlambat? Kenapa dia menunda? Kenapa dia tidak buru-buru datang? Kenapa dia baru datang setelah Lazarus ada 4 hari di dalam kubur? Saya yakin banyak di antara kita atau banyak orang percaya yang mengalami pergumulan yang sama. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita ini percaya Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan Yoel. Tetapi persoalannya bagaimana kalau Tuhan tidak segera menyembuhkan? Persoalannya bagaimana kalau Tuhan tidak menyembuhkan? Bagaimana respon kita Bapak Ibu? Itulah pergumulan Marta.
Itulah pergumulan Maria, itulah pergumulan mungkin kebanyakan di antara kita juga. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan untuk setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi bagaimana jika Tuhan masih mengizinkan pintu tetap tertutup? Bagaimana kalau Tuhan masih juga tidak segera membuka jalan untuk saudara dan saya? Ini pergumulan yang sering kali kita hadapi juga. Tentunya kita percaya bahwa Tuhan itu mendengarkan doa. Tetapi bagaimana jika Tuhan tidak segera menjawab doa-doa kita? Disinilah sebenarnya iman kita diuji. Apakah kita tetap percaya sama Yesus atau tidak, Bapak Ibu? Bapak Ibu, ketika kita menghadapi ujian iman yang seperti itu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Yesus itu tidak hanya memberikan jawaban atas setiap masalah kita, jawaban atas sakit penyakit kita, jawaban atas doa-doa kita. Sesungguhnya Yesus itu memberikan dirinya sendiri kepada kita. Amin Bapak Ibu. Yesus memberikan dirinya sendiri kepada kita. Makanya jangan hanya mengharapkan apa yang Tuhan dapat berikan kepada kita. Sementara Tuhan sudah memberikan dirinya kepada kita. Itu berkat yang paling besar. Hanya masalahnya kita harus percaya. Tuhan itu bekerja sesuai dengan tujuannya. Tuhan bekerja sesuai dengan jadwalnya. Percaya saja. Amin Bapak Ibu. Kepada Marta dan Maria yang berkata, Tuhan seandainya engkau datang, maka saudaraku pasti tidak akan mati. Yesus tidak berkata seperti ini, maaf aku terlambat. Yesus tidak berkata, maaf aku sengaja tidak datang. Tidak, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati, Bapak Ibu. Perhatikan jawaban Yesus ini, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus tidak hanya berkata, aku akan memberikan kebangkitan kepada Lazarus, aku akan menghidupkan Lazarus, tidak. Tetapi akulah kebangkitan dan hidup. Dia tidak hanya memberi pertolongan, tetapi dia memberikan dirinya kepada saudara dan saya. Saudara mau berkat-berkatnya Tuhan atau mau Tuhan? Mau mana Bapak Ibu? Kita mau Tuhan menjadi bagian kita. Amin. Amin. Jangan hanya mau berkat-berkatnya. Jangan hanya mau apa yang dapat diberikannya kepada kita. Kalau dia sudah memberikan dirinya kepada kita. Saudara, kita tidak perlu lagi ribut dengan apa yang Tuhan akan lakukan. Tetapi mari kita mengucap syukur bersuka cita sebab dia ada bersama-sama dengan kita. Dia berkata kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Artinya Bapak Ibu, pengharapan kita kepada Yesus itu bukan hanya pada apa yang Yesus dapat kerjakan dalam kehidupan kita. Pengharapan kita kepada Yesus itu adalah pengharapan kepada pribadi Yesus sendiri. Saudara, mau memiliki Yesus atau hanya mau menerima berkat-berkatnya? Tentunya kita mau memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Ya seperti pujian itu, hanya kau milikku di surga. Tiada yang lain ku ingini di bumi, hanya kau. Amin. Bukan hanya berkat-berkatnya Bapak Ibu, tapi pribadi Yesus sendiri. Ya, kadang Bapak Ibu kita ini lebih mencari berkat-berkat Tuhan daripada Tuhan sendiri. Kita ini seringkali mencari jawaban doa, tetapi bukan doa, bukan Tuhan yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Kita itu mengharapkan pertolongan, kita mengharapkan mujizat, tetapi kita tidak mengharapkan Tuhan.
Memang jawaban Tuhan itu baik, Bapak Ibu, berkat itu baik, tetapi pemberian terbesar, anugerah terbesar, hadiah terbesar adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau kita memiliki Yesus, Bapak Ibu, kita memiliki segala-galanya. Amin. Sekalipun kita diizinkan mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan, dan mungkin satu waktu kita mengalami kehilangan orang yang kita kasihi. Jangan takut, jangan cemas. Ada Yesus yang membersamai kita. Amin. Ada Yesus yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dialah segala-galanya bagi kita. Mari kita belajar. Bukan hanya mengejar berkat-berkatnya, tetapi kita mau Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Hal yang ketiga Bapak Ibu, Kristus itu mengerti air mata manusia Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat 28 sampai 37, di situ kita membaca bagaimana Yesus menangis Bapak Ibu ya. Coba kita baca ayat yang ke-35. Ayat yang ke-35. Maka menangislah Yesus. Ya, coba kita baca mulai ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Bapak Ibu, pertanyaan di sini adalah mengapa Yesus menangis? Bukankah Yesus tahu bahwa Lazarus akan segera dia bangkitkan? Kalau dia tahu bahwa Yesus akan segera membangkitkan Lazarus, kenapa dia harus menangiskan seperti itu ya? Bukankah Yesus tahu bahwa beberapa saat kemudian akan terjadi mujizat, dia akan mengadakan mujizat yang sangat besar. Mengapa Yesus menangis pada waktu itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus menangis karena dia bukan Tuhan yang jauh dari penderitaan manusia. Amin. Dia mengenal penderitaan kita. Itu sebabnya kitab Ibrani mengatakan imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak mengerti pergumulan kita. Tetapi dia dijadikan sama dengan kita, menjadi manusia. Supaya dia mengalami pergumulan-pergumulan sebagai manusia. Dan di dalam pergumulan-pergumulan itu dia dapat bersimpati dan dapat menolong kita. Firman menjadi manusia artinya firman itu masuk ke dalam kehidupan manusia. Firman itu masuk ke dalam kesedihan manusia. Makanya Kristus itu adalah juru selamat yang berbelas kasihan. Bapak Ibu, kita dapat sewaktu-waktu datang kepada Yesus untuk mengalami belas kasihannya. Amin. Dia bisa memahami penderitaan manusia. Dia bisa memahami luka-luka yang kita alami. Dia bisa memahami penderitaan yang kita alami karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Jadi Yesus tidak hanya memiliki kuasa untuk menolong kita, tetapi dia memiliki hati Bapak Ibu. Makanya dia menangis. Makanya dia bersimpati seperti itu ya. Mari Bapak Ibu, ketika kita menderita, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita menangis, Tuhan tidak akan berkata, "Kenapa sih kamu cengeng? Kenapa kamu tidak percaya kepadaku?" Tidak Bapak Ibu. Dia ikut menangis bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Dia memahami penderitaan kita. Dia memahami pergumulan kita. Banyak orang mungkin tidak bersimpati sama kita. Banyak orang mungkin tidak peduli. Tapi percayalah Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Ya, mungkin ketika kita terluka, Tuhan tidak akan menjauh Bapak Ibu. Dia hadir bersama-sama dengan kita.
Firman Tuhan mengatakan Allah itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Allah itu dekat dengan orang-orang yang menderita. Bapak Ibu, kekristenan tidak mengajarkan bahwa hidup mengikut Tuhan itu tanpa air mata, tanpa pergumulan. Sama sekali tidak. Tetapi Yesus menjanjikan bahwa dia berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Dia menyertai kita. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak pernah. Amin. Dia mengerti pergumulan kita. Dia mengerti yang kita alami. Makanya pujian itu indah sekali. Allah mengerti, Allah peduli segala yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Percaya Bapak Ibu? Tetap bersemangat di dalam Tuhan. Tetap bersuka cita. Karena Kristus mengerti air mata manusia. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu, saya mau menyampaikan kepada kita sekalian, bahwa Kristus berkuasa atas hal yang paling ditakuti oleh manusia. Itulah kematian Bapak Ibu ya. Di dalam ayat 38 sampai 44 kita membaca di sana bagaimana Yesus berdiri di depan kubur Lazarus. Bapak Ibu, berbicara tentang kubur, itu bicara tentang akhir dari kehidupan manusia. Itu bicara tentang batas kemampuan kita. Kalau sudah di dalam kubur, yang bisa kita lakukan hanya menangis. Apalagi 4 hari di dalam kubur. Itu sudah tidak ada pengharapan sama sekali. Tetapi yang sungguh indah Bapak Ibu, Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Wow, ini perkataan yang sangat luar biasa. Dan Lazarus yang mati itu hidup kembali Bapak Ibu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kuasa Kristus lebih besar daripada kematian. Dan kalau kuasa Kristus lebih besar daripada kematian, maka dia berkuasa atas setiap persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu ingat, pada saat dia melayani di atas muka bumi ini, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ya, orang sakit kusta ditahirkan. Dia meneduhkan badai, angin ribut, gelombang. Dia menghardik kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa kejahatan. Dan lebih dari itu semua Bapak Ibu, Kristus lebih besar daripada kematian. Dia membangkitkan Lazarus, dia membangkitkan anak janda di Nain, dia membangkitkan seorang putri, seorang perwira. Bapak Ibu, dalam Alkitab dikatakan kematian itu adalah musuh terbesar dan musuh terakhir dari manusia. Tetapi Kristus telah mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Amin. Sehingga Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 15, hai maut, di manakah sengatmu, hai maut, di manakah kemenanganmu. Betapa senangnya kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada perbedaan antara Lazarus yang dibangkitkan dengan kebangkitan Yesus ya. Lazarus hidup kembali, ya, tetapi suatu hari dia akan mati lagi. Tetapi Yesus yang bangkit itu dia hidup untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, mujizat dari itu menghibur kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Karena bagi orang percaya, kematian itu bukan akhir. Amin. Kematian hanyalah pintu menuju kehidupan bersama-sama dengan Yesus di dalam kemuliaan. Bapak Ibu, karena Yesus hidup, maka akan ada hari esok. Karena Yesus hidup, maka masa depan kita aman di tangan Yesus.
apapun yang akan terjadi dengan dunia ini, kita tahu kita aman di dalam tangan Yesus. Amin. Amin. Ini berkat yang sangat besar. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dari perjumpaan Marta dan Maria dengan Yesus ini, kita belajar bersama-sama bahwa dikasihi Kristus itu bukan berarti bahwa hidup kita akan bebas dari penderitaan. Namun demikian, ada penghiburan yang sangat-sangat besar. Kita tidak pernah menghadapi penderitaan itu sendirian. Yesus menyertai kita. Bapak Ibu, bertahun-tahun saya bergumul dengan kesehatan anak saya dan bertahun-tahun saya mengalami pertolongan Tuhan. Bertahun-tahun saya mengalami berkat Tuhan. Saya juga punya banyak pergumulan yang lain. Tetapi di dalam setiap pergumulan itu saya tidak pernah sendiri. Tuhan membuka jalan saat tidak ada jalan. Amin. Bahkan sekalipun dia belum membuka jalan, saya tahu saya tidak sendiri. Saya aman. Dan sekalipun mungkin Tuhan tidak menolong, saya tahu saya memiliki kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan itu. Amin. Kemudian kita juga belajar bahwa waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Ya, saudara jangan memaksakan Tuhan untuk mengikuti waktu kita. Apa yang kita pikir terlambat itu tidak pernah terlambat bagi Tuhan. Apa yang kita pikir terlambat itu menjadi momen di mana Tuhan dipermuliakan. Bayangkan, saudara, kalau mungkin matinya baru 24 jam mungkin bisa dianggap mati suri. Tapi kalau sudah mati 4 hari di dalam kubur itu sudah rusak itu tubuh Bapak Ibu ya. 4 hari di dalam kubur. Bahkan banyak orang berkata, guru dia sudah 4 hari di dalam kubur, dia sudah busuk. Kalau Bapak Ibu mengalami pergumulan hebat dalam hidup ini, itu bisa jadi akan menjadi panggung di mana nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Jangan marah, jangan kecewa, tetap percaya, tetap berharap, tetap nantikan waktu Tuhan. Ya. Saya tidak putus asa karena saya tahu pada waktunya Tuhan pasti mengerjakan sesuatu. Kalaupun tidak di dunia sekarang, di dunia yang akan datang. Amin. Ya kita tidak akan pernah rugi mengikut Tuhan, saudara. Tidak akan pernah kecewa mengikut Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, pengharapan terbesar kita adalah Yesus Kristus sendiri. Saudara, pengharapan terbesar bukan pada apa yang dapat dilakukan oleh Yesus, bukan pada berkat-berkatnya, tapi pengharapan terbesar kita adalah Yesus sendiri. Itu sebabnya dalam suka duka, dalam keadaan apapun juga, dalam lembah kekelaman sekalipun, kalau Yesus bersama-sama dengan kita, kita aman. Amin Bapak Ibu. Kata Daud, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan aku. Dalam pergumulan apapun juga aku tidak takut bahaya, sebab Yesus bersama-sama dengan aku. Dan yang paling penting Bapak Ibu, Kristus berkuasa atas kematian. Musuh terbesar sudah dikalahkan. Bapak Ibu, kematian bukan akhir kehidupan kita, tetapi awal dari kehidupan baru bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Amin. Mungkin malam hari ini kita sedang menghadapi kubur, ya, menghadapi sesuatu yang menurut manusia sudah tidak ada lagi pengharapan. Tidak ada lagi masa depan, tetapi ingat, di depan kubur Lazarus yang sudah 4 hari itu, Yesus berkata, Lazarus keluarlah, dan Lazarus hidup kembali. Bapak Ibu jangan pernah lupa bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Mari kita percaya. Dan jangan hanya bertanya, apakah Tuhan sanggup mengubah keadaan saya? Apakah Tuhan sanggup menolong saya? Apakah Tuhan sanggup melepaskan saya dari pergumulan ini?
Orang yang sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus akan merasakan, akan mengetahui bahwa sekalipun ada air mata, sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada pergumulan, kita memiliki pengharapan. Amin. Kita memiliki Yesus yang sanggup menolong kita. Bahkan ketika keadaan belum berubah, kita tahu bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.